Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejeng Cesa Rabi dengan NIM 2132510195. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 9, yaitu tentang implementasi strategi. Langsung saja saya akan menjelaskan tujuan dari materi ke-9. Yang pertama ada mendefinisikan strategi korporat, yang kedua menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis, yang ketiga memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan, yang keempat memilih berbagai alternatif strategi stabilitas, yang kelima memilih berbagai alternatif strategi pembaruan, yang keenam mendiskusikan strategi korporat untuk kasus BUMN di Indonesia. Yang pertama ada definisi strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi yang dikembangkan di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat digunakan untuk menentukan bisnis mana yang harus tumbuh, bisnis mana yang harus bertahan, dan bisnis mana yang harus ditinggalkan. Strategi korporat itu strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dalam aktivitas multi pasarnya. Selanjutnya, definisi organisasi bisnis tunggal. Organisasi bisnis tunggal yaitu bentuk badan usaha di mana bisnis dimiliki dan dioperasikan oleh satu industri. Industri tersebut menggunakan modal, pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk menjalankan bisnis tersebut. Contohnya Coca-Cola. Selanjutnya ada definisi organisasi multibisnis. Organisasi multibisnis adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu industri. Di Indonesia ini sangat banyak contohnya, salah satunya yaitu PepsiCo. Arah strategi korporat ada 3. Yang pertama strategi pertumbuhan, yang kedua strategi stabilitas, yang ketiga strategi pembaruan. Yang pertama untuk strategi pertumbuhan, caranya bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Yang kedua untuk strategi stabilitas, bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Yang ketiga untuk strategi pembaruan, yaitu bagaimana membalik kinerja organisasi cenderung menurun. Selanjutnya ada sasaran pertumbuhan strategi bagi perusahaan, yaitu meningkatkan omset, laba, atau kinerja yang lain. Kemudian ada bagi organisasi nirlaba, yaitu peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Alternatif strategi pertumbuhan ada 5. Yang pertama strategi konsentrasi, yang kedua strategi integrasi vertikal, yang ketiga strategi integrasi horizontal, dan keempat strategi diversifikasi, yang kelima strategi internasional. Yang pertama strategi konsentrasi. Strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Kelebihannya, perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Dan kekurangannya, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Selanjutnya, strategi integrasi vertikal. Usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya atau forward, atau keduanya. Perusahaan mempunyai kelebihan yaitu mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Dan kekurangannya yaitu mengurangi fleksibilitas,
kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Yang ketiga ada integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya, mempertahankan supplier dan distribusi. Dilakukan melalui merger atau perusahaan dalam industri yang sama. Yang keempat, strategi diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Dua tipe diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait konsepsi. Contoh hotel, travel bureau. Tujuan dari strategi ini untuk sinergi. Diversifikasi tak terkait atau konglomerat atau bisa disebut bermacam-macam. Tujuannya untuk menyebar resiko jika pokok terancam maka akan ditopang cabang. Terakhir ada strategi internasional, yaitu penjualan produk di pasar-pasar yang berbeda di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan untuk ditetapkan strategi internasional yaitu sebagai lawan strategi yang fokus pada pasar domestik. Ada dua alasan strategi diversifikasi. Yang pertama, faktor pendorong eksternal. Yang kedua, faktor pendorong internal. Faktor pendorong eksternal adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Faktor pendorong internal adanya kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendasarkan untuk melakukan diversifikasi. Keuntungan strategi internasional. Yang pertama, mampu merendahkan biaya operasi. Yang kedua, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi. Dan yang terakhir, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Adapun kerugian strategi internasional. Yang pertama, menghadapi resiko ekonomi, strategik, dan keuangan yang lebih besar. Yang kedua, proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Yang ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Yang terakhir, untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Di strategi pertumbuhan ada implementasi, yaitu merger adalah transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang ada. Yang kedua ada akuisisi, yaitu pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah, menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak diprediksi. Kemudian ketika tidak adanya peluang perusahaan pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Kemudian ada ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan, kemudian digunakan oleh organisasi besar pada tahapan maturity dalam industri life cycle. Strategi stabilitas yaitu strategi jangka pendek, karena itu baiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Ada dua tipe strategi pembaharuan dalam strategi pembaharuan. Yang pertama, pengurangan, yaitu strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, ada perubahan haluan,
yaitu strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.